By the way, kalian pengen lihat Dita Karam berkarya juga nggak sih di Indonesia? Aktris Kim Ji Won yang merupakan pemeran utama dalam serial populer Queen of Tears tidak masuk ke dalam daftar nominasi. Dia itu aktris paling populer saat ini. Kenapa dia nggak masuk nominasi? Annyeonghaseyo 여러분, Yusul Kim Imnida. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan akan ada 2 topik yang akan kita bahas untuk kali ini. Pertama adalah Kim Ji Won, yang kedua adalah Dita Secret Number. Dan langsung aja kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Kim Ji Won. Terutama tentang bagaimana Kim Ji Won yang tidak masuk ke dalam nominasi Baeksang Arts Award yang ke-60. Nah teman-teman, sebelumnya ada banyak hebohan nih setelah nominasi Baeksang Arts Award yang ke-60 diumumkan pada tanggal 8 April yang lalu. Hal itu terjadi dikarenakan aktris Kim Ji Won yang merupakan pemeran utama dalam serial populer Queen of Tears tidak masuk ke dalam daftar nominasi meskipun kesuksesan yang luar biasa dari drama dan popularitasnya. Adapun di tanggal 8 April, Baeksang Arts Award meluncurkan daftar nominasi resminya di berbagai kategori, meliputi TV, film, hingga teater di situs resmi mereka. Untuk Baeksang Arts Award tahun ini, kriteria evaluasinya diperluas ke konten yang ditayangkan di platform terestrial, kabel, OTT, dan juga web mulai tanggal 1 April 2023 hingga akhir Maret 2024. Karya-karya yang memenuhi syarat itu harus disiarkan minimal 4 episode. Dan untuk serial, setidaknya sepertiga dari total episode pada tanggal evaluasi. Selain itu, film layar lebar Korea dapat tunjukkan teater yang dirilis di dalam negeri selama jangka waktu ini juga dipertimbangkan. Pertentangan penting muncul dalam kategori TV, khususnya untuk penghargaan aktor terbaik. Pesaing pria untuk penghargaan ini termasuk Kim Soo Hyun dari Queen of Tears di TVN, kemudian Nam Gung Min dari My Dearest di MBC, Ryu Seung Ryong dari drama Moving di Disney Plus, Yoo Young Sok dari drama A Bloody Lucky Day di TVN, dan Im Si-won dari drama Boyhood di Kopang Play. Sedangkan untuk kategori aktris terbaik menampilkan Ramiran dari drama The Good Bad Mother di JTBC, kemudian An Eun-jin di drama My Dearest di MBC, kemudian Jung-hwa dari drama Dr. Cha di JTBC, Ihan dari drama Nightflower di MBC, hingga Im Ji-yeon yang berperan dalam drama House with a Yar yang ditayangkan di Jennie TV. Dan Europun, dengan popularitas yang luar biasa dari drama hit saat ini yaitu Queen of Tears, aktor utamanya yakni Kim Soo Hyun mendapatkan nominasi, sementara aktris utamanya yaitu Kim Ji Won tidak masuk dalam nominasi. Mengingat Kim Ji Won sebelumnya menduduki peringkat popularitas pemain drama VOTT selama 2 minggu berturut-turut di bulan Maret, ketidakhadirannya dalam daftar nominasi mungkin mengecewakan. Adapun Kim Ji Won yang juga makin melambung namanya dianggap berhasil menghidupkan karakter Hong Hae-in dengan luar biasa. Tidak hanya menuai pujian, penampilan Kim Ji Won dalam drama itu juga membuatnya meraih prestasi langka loh di industri drama Korea. Prestasi langka tersebut adalah kesuksesan Kim Ji Won bekerjasama dengan 4 penulis skenario paling terkenal di industri drama Korea. Mereka adalah Kim Eun-seok, Im Sang-chun, Park Hae-young, dan juga Park Ji-eun. Kim Ji Won bekerjasama dengan Kim Eun-suk dalam drama The Heirs, Descendant of the Sun, dan juga menjadi cameo dalam drama Mr. Sunshine. Adapun sosok Kim Eun-suk dikenal sebagai dalang di balik drama hits, seperti Guardian, The Lonely and Great God atau Goblin, dan juga drama The Glory. Kemudian bersama dengan Im Sang-chun, Kim Ji Won bekerjasama dengannya lewat drama Fight for Maui. Adapun Im Sang-chun sendiri dikenal dengan karyanya yang bertajuk When the Camellia Blooms dan juga The Fiery Priest. Lalu bersama dengan Park Hae-young, Kim Ji Won bekerjasama dengan beliau dalam drama My Liberation Notes. Drama ini menuai pujian dari kritikus, sama halnya dengan drama karangan Park Hae-young lainnya seperti My Mister. Dan terakhir bersama dengan Park Ji-eun, Park Ji-eun sendiri adalah penulis naskah dari Queen of Tears, yang juga merupakan sosok di balik drama My Love from the Star, The Producers, The Legend of the Blue Sea, dan Crash Landing on You. Di industri drama Korea, 4 penulis skenario tadi sangatlah dihormati. Sampai-sampai sebuah drama dapat menarik perhatian besar hanya berdasarkan nama penulis skenarionya. Keempat penulis tersebut juga dikabarkan menerima bayaran yang setara dengan aktor-aktor papan atas Korea. Mereka juga kerap kali nih guys menjadi sorotan dalam karir seorang aktor ataupun aktris. So, dengan Kim Ji Won yang pernah membintangi karya yang ditulis oleh 4 penulis terkenal tersebut, ini menjadi sebuah prestasi legendaris tersendiri yang belum bisa diraih oleh aktor dan juga aktris lainnya.
Sementara itu, menanggapi bagaimana Kim Ji Won yang tidak masuk ke dalam nominasi kali ini, berikut adalah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea. Mari kita lihat bagaimana komentar mereka. Siapa tahu sama pemikirannya dengan kalian. Para nominasinya sangat bagus, tapi aku nggak mengerti kenapa dia hilangnya dari daftar nominasi. Kenapa ya dia itu tidak ada dalam daftar? Aku nggak mengerti. Dia itu aktris paling populer saat ini. Kenapa dia nggak masuk nominasi? Dia perlu ditambahkan ke dalam daftar sih. Mungkin karena dia tidak memiliki sponsor. Ini sangat mengecewakan karena dia tidak masuk nominasi dalam daftar. Dia sangat populer loh saat ini. Bagaimana mungkin dia itu nggak masuk ke dalam daftar tersebut? Well, Yorobun, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea. Dan kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Intinya adalah mereka tuh kayak nggak mengerti dan juga nggak paham kenapa Kim Ji Won itu tidak masuk nih ke dalam daftar. Mengingat bagaimana popularitasnya yang tinggi, habis itu dengan bagaimana kemampuan aktingnya dan juga bahkan berhasil menghidupkan karakter yang dimainkannya dalam drama tersebut. Ini pun lantas membuat mereka nggak paham apa sih yang membuat Kim Ji Won itu tidak masuk. Begitu guys. Dan Yorobun, kita akan move ke informasi yang berikutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana Dita Secret Number yang menjadi viral dan juga ramai diperbincangkan oleh netizen. Dan setelah aku kulik-kulik lebih dalam, ternyata ada beberapa alasan yang membuat nama Dita itu menjadi viral dan juga trending. Salah satu alasannya adalah dikarenakan bagaimana postingan dari Copamex, yang mana di sini mereka itu seperti mengajak netizen untuk berdiskusi. Diskusinya seperti ini guys, mari kita lihat. By the way, kalian pengen lihat Dita Karam berkarya juga nggak sih di Indonesia? Kayak dia tuh cakep, berbakat, luar biasa, membanggakan gitu. Kayaknya bisa lah ya project di Indonesia juga kayak Triple Ice nih, biar beliau bisa lebih bersinar lagi, hehehe. Tapi please do better sih at agensi Mbak Dita, ya nggak sih? Kata Mimin sih bisa loh debut di Indonesia sekalian. Menurut kalian gimana nih? Nah teman-teman, netizen lantas memberikan reaksi pro kontra nih. Dan dari jajak pendapat terakhir kali yang aku screenshot, itu menunjukkan bahwa 25,7% memilih mending di Indonesia dan 74,3% memilih mending di Korea. Dan mari kita lihat seperti apa komentar-komentar dari netizen menanggapi hal yang satu ini. Komentar pertama ada yang bilang, debut Indo aja udah. Gue waktu itu pernah ketemu loh Dita di Soekarno-Hatta dan dia datang sendirian tanpa pengawalan. Gue nggak tahu ya dia itu ada agendanya dan entertainmentnya kemana. Gitu-gitu di idol walaupun lagi di home base. Kata gue mending debut di Indo si Dit lebih dihargai wak. Lebih ke sokor di Indo bahas selingan. Mungkin bisa jadi BA produk di Indo. Atau jadi juri sama kayak Agnes Mo di acara dance-dance gitu. Pengen, bener. Aku setuju sih sama komentar kedua. Di Indonesia bisa jadi selingan. Mungkin bisa ambil job untuk menjadi brand ambassador. Atau bisa jadi juri-juri di acara-acara program survival. Karena teman-teman seperti yang aku lihat, banyak banget tuh idol-idol K-pop yang ketika mereka kembali ke negara asal mereka kebanyakan jadi mentor atau jadi juri gitu dalam sebuah program survival. Dan kalau kita lihat, Dita ini kan merupakan salah satu idol yang juga bertalenta banget ya. Dia itu juga sudah punya pengalaman yang menurut aku lumayan banyak loh guys. Kemampuan mereka ataupun talent dia dalam bidang dance juga nggak main-main loh. Jadi kalau seandainya nanti ada program survival nih, yang kayak mungkin pembentukan boy band atau girl band di Indonesia, mungkin bisa diajak Dita buat jadi jurinya. Lanjut ke komen yang berikutnya. Dengan bakatnya Dita berkarir di mana aja pasti bisa ya. Aku sebagai penggemar akan terus dukung sih dimanapun itu semaksimal yang aku bisa. Yang penting Dita bahagia dan terutama dapat treatment yang baik dari agensi dan sekitarnya. Terus ada yang komen, nope, gitu takut. Di Indo talent dia jadi kurang disorot karena di Indo itu mayoritas dijualnya sensasi. Apalagi berhubung pasti ada pasang surut hype-nya dia di luar kaca Indo nanti. Tahu-tahu nanti malah diundang ke podcast buat gibahin industri K-pop. Dah lah, mending gak usah. Pengen lihat Dita berkarir di Indonesia nggak sih? Mending kata gue kagak ya. Bukannya nggak mau lihat Dita di TV lokal nih atau dikenal sama masyarakat sendiri. Tapi lebih ke karena gue tuh tahu modelan entertainment di Indo tuh mementingkan gimmick dan juga sensasi. Yang mana artis atau influencer yang lagi naik daun ataupun di up itu bakal diundang di mana-mana dalam jangka waktu yang panjang. Dan nanti merembet ke hal-hal yang sifatnya endorsement. Misal nih diundang ke channel YouTube A. Ntar kegiatannya soal si A aja tapi si artis nggak digubris nih. Jadi intinya adalah bukannya mengulik soal si artis, tapi mementingkan kepentingan program-program ini melalui si artis itu, which is a shame. Jadi kata gue mending kita stay aja, karirnya disokor, terus berkarir sampai lebih sukses lagi dari sekarang. Karena karir fate-nya itu udah jelas juga. Disclaimer, opini pribadi. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Dan kalau menurut aku secara pribadi nih, gak ada masalah sih kalau Dita itu berkarir di Indonesia ataupun di Korea, nothing problem. Namun nih guys, melihat bagaimana pencapaian Dita yang
sekarang ini, aku sih lebih memilih agar fokus aja gitu berkarir di Korea. Seperti yang aku perhatikan terakhir kali, job Dita di Korea itu lumayan banyak. Dia beberapa kali diundang ke beberapa acara, bahkan diundang juga di JTBC Knowing Bros. Dan yang terbaru, dia juga terpilih menjadi bagian dari Triple Eyes. Bukan over proud, tapi memang ini fakta guys. Ada beberapa PD name yang telah melihat potensi dari Dita. For the example adalah CEO agensi F&F Entertainment yang mendapatkan Yunis dari Universe Ticket. CEO dari F&F Entertainment itu menyebutkan bahwa dia itu terinspirasi dari Dita Secret Number yang merupakan idol dari Indonesia sehingga mengadakan audisi secara global. Dalam statementnya beliau mengatakan seperti ini, "Saya sudah berpikir untuk mengikuti audisi girl group sekitar 4 tahun lalu. Pada saat itu, aku bekerja dengan Secret Number, sebuah girl group dengan anggota dari Indonesia yaitu Dita pada OS untuk drama in-house Confrontation. Dan ketika saya menyaksikan jumlah penayangan di YouTube meningkat secara eksplosif, aku memutuskan untuk membuat rencana dengan fokus global." Nah, Robon, dari ungkapan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Dita Secret Number menjadi salah satu inspirasinya, terutama melihat bagaimana impact dari Dita. Kemudian, kalian juga tahu nggak sih guys sama sitcom Netflix yang berjudul So Not Worth It? Ini tuh sitcom yang menampilkan karakter-karakter yang ada di sebuah asrama Universitas Korea yang dihuni oleh mahasiswa dari beberapa negara. Ya mungkin kalau di Indonesia agak mirip-mirip kayak kelas internasional lah ya, kurang lebih seperti itu guys. Adapun sitcom ini merupakan salah satu contoh tentang sebuah pertunjukan yang menggabungkan budaya dari berbagai negara di sebuah acara. Dan tidak menutup kemungkinan loh bahwa suatu saat nanti Dita Secret Number bisa ikut dalam proyek seperti ini. Karena terakhir kali di acara Knowing Bros, Dita juga menjadi perwakilan idol dari Indonesia loh dan juga memperkenalkan budaya Indonesia di acara tersebut. By the way, bukan berarti aku nggak setuju ya, ataupun aku nggak mendukung kalau Dita berkarir di Indonesia. Menurut aku nih, nggak masalah kalau Dita berkarir di Indonesia. Tergantung dari proyeknya apa. Entah itu nanti proyek drama kah, proyek film kah, proyek serial web kah, ataupun proyek kolaborasi, dan bahkan mungkin menjadi mentor ataupun juri dalam sebuah program survival kah. Menurut aku, proyek-proyek semacam itu is okay, dan kita sebagai penggemar juga akan sangat mendukungnya. By the way, untuk informasi, Dita itu pernah loh menjadi cameo dalam film yang bertajuk DCS The Movie. Biarkan Aku Menari. Udah ada yang nonton gak sih film itu dan juga sudah ada yang melihatkah bagaimana penampilan dari Dita? Ntar komen ya guys di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Solke pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.